anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi anak-anak. Bisa dengar semua ya. Sebelum acara kita mulai, mohon anak-anak menyiapkan alat tulis. Ya, alat tulis. Karena nanti setelah materi disampaikan oleh penyaji, maka akan ada lembar kerja seperti kemarin yang harus kamu kerjakan dan dikumpulkan. Jadi anak-anak harus siap dengan alat tulisnya. MPLS ini disiarkan langsung melalui aplikasi Zoom. Dan apabila kalian mengalami kesulitan, kalian bisa mengikutinya melalui Instagram @SMP Negeri 3 Batu. Jadi kalian bisa mengikuti langsung melalui aplikasi Zoom atau kalian bisa melihat di Instagram SMP Negeri 3 Batu. Sekali lagi, anak-anak harus siap dengan peralatan alat tulis karena setelah materi disampaikan oleh penyaji, maka akan diberikan lembar kerja atau LK yang harus kalian kerjakan dan dikumpulkan. Jadi siap, dengarkan baik-baik apa yang disajikan oleh pemateri ya. Kemudian yang kedua, kalian bisa mengikuti acara MPLS virtual ini langsung melalui aplikasi Zoom atau kalau mengalami kesulitan bisa mengikuti melalui Instagram SMP Negeri 3 Batu. Dan saya ingatkan bahwa di akhir acara nanti, kalian harus mengisi presensi melalui link yang ada di edaran yang diambil oleh orang tua pada hari Sabtu kemarin. Ada link untuk presensi peserta MPLS virtual SMP Negeri 3 Batu ini. Kalian harus mengisinya. Itu bertanda bahwa kalian sudah hadir dalam acara ini. Dan jangan lupa, hari ini dengan mengikuti kegiatan ini, kalian harus menggunakan kaos, ya, seragam MPLS yang telah dibagikan hari Sabtu. Jadi saya yakin kalian semua sudah rapi, sudah menggunakan seragam kita, seragam MPLS. Betul kan anak-anak ya? Oke, saya yakin kamu sudah siap. Ada sekitar 238 partisipan yang sudah mengikuti acara ini. Kita tunggu teman-temanmu yang lain yang belum hadir dan mengikuti acara ini. Jam 9, Bapak. Pak Simon, sudah siap?
Untuk pemateri yang pertama, Bapak Nur Jamil, bagaimana, sudah siap? Bapak Ya, Nur siap Bu Jamil? Wiwi. Siap. Oke. Bisa didengar dengan baik? Ya, Ya. sangat baik. Baik, Bapak, kita awali aja acara ini. Baik. Baik. Waktu sudah menunjukkan pukul 9, jadi kita mulai acara MPLS Virtual SMP Negeri 3 Batu tahun pelajaran 2020-2021. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan salam sehat untuk kita. Karena di masa pandemi COVID ini, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk mengikuti acara ini dengan baik dan lancar, serta tak lupa kita tetap sehat. Ya, salam sehat untuk kita semua. Puji syukur, marilah kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini, pagi hari yang cerah ini, kita masih diberi kesehatan untuk mengikuti kegiatan MPLS Virtual SMP Negeri 3 Batu tahun pelajaran 2020-2021 dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Amin. Saya yakin anak-anak sudah siap di tempat. Ya. Seperti pepatah, tak kenal maka tak sayang. Perkenankan di pagi hari ini saya memperkenalkan diri. Oke, anak-anak, nama saya Wiwi Pujiastuti. Kalau kemarin sudah dipandu oleh pembawa acara yang lain, maka hari ini kalian dipandu oleh Ibu Wiwi Pujiastuti. Nah, untuk selanjutnya, kamu sudah bergabung menjadi warga SMP Negeri 3 Batu, dan bila bertemu dengan saya, maka bisa memanggil saya Bu Wiwi. Oke? Baik, anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Sudah siap kan, anak-anak? Are you ready? Oke. Ya. Sebelumnya saya ingatkan dulu bahwa pada hari ini kita akan mengikuti dua materi. Anak-anak, jadi kita ada dua materi. Yang pertama adalah materi tentang tata tertib sekolah. Dan yang kedua adalah materi motivasi belajar. Anak-anak, saya ingatkan kembali bahwa kalian harus siap dengan alat tulis kalian. Perhatikan dengan baik-baik, dicatat, karena nanti di akhir penyajian materi itu kalian harus mengerjakan lembar kerja yang isinya adalah tentang materi yang sudah diberikan. Oke? Jadi siap, perhatikan apa yang disampaikan oleh pemateri. Baik, langsung saja acara ini akan diawali dengan materi yang pertama yang akan disajikan oleh Bapak kita, Bapak Nur Jamil Anhar, Sarjana Pendidikan. Oke, siap anak-anak? Oke, kepada Bapak Nur Jamil, monggo disilakan. Baik, terima kasih Bu Wiwi atas kesempatan waktu dan tempatnya untuk menyampaikan materi Bapak. pada hari ini. Apakah suara saya jelas? Bisa didengar dengan baik? Baik sekali, sangat baik, Bapak. Baik. Ya, saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Anak-anakku, pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada hari ini tentu atas nikmat dan rahmatnya kita diberikan kesempatan, kesehatan, sehingga kita bisa bertatap muka via daring untuk melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah. Bagi yang muslim, sholawat serta salam kita junjungkan kepada Nabi Muhammad SAW.
sebagai suri tauladan kita di dalam menjalani kehidupan ini. Baik, seperti apa yang tadi sudah disampaikan oleh moderator, ada pepatah, tak kenal maka tak sayang. Untuk saya, tak kenal maka tak salam atau tak sapa. Karena paling tidak nanti di luar daripada kegiatan ini, kalau kalian bertemu atau beberapa saat dengan saya, bisa langsung menyapa dengan nama yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Wiwi. Nama lengkap Nur Jamil Anhar, biasa dipanggil dengan Pak Jamil. Adapun untuk mata pelajaran yang saya ampu nanti di kemudian hari saat pembelajaran berlangsung, saya adalah guru PPKN. Baik, untuk materi pada hari ini, kita akan bicara kaitannya dengan tata tertib. Nah, bicara kaitannya dengan tata tertib, saya kira ini adalah hal yang sangat umum dan biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari, seperti hanya mungkin kalian juga sudah mengetahui pada saat jenjang sekolah dasar. Nah, dalam kaitan di sini, mengapa kok harus ada tatib? Ini seperti hanya pepatah atau peribahasa di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, ini sangat tepat sekali dalam pembahasan pada hari ini. Karena apa? Dalam kehidupan sehari-hari kita harus menghormati atau mematuhi adat istiadat di mana tempat kita tinggal. Nah, langsung saja terkait dengan tata tertib ini, karena dengan kondisi yang sekarang ini kita alami bersama di masa pandemi, tentu nanti ada beberapa keadaan atau kebiasaan yang kita harus lakukan dengan tentunya acuan protokol yang sudah diberikan oleh pemerintah melalui Kementerian Kesehatan ataupun dalam lingkungan pendidikan. Langsung saja, seperti hanya tadi yang disampaikan oleh Bu Wiwi, setelah saya menyampaikan materi, nanti juga ada LK, maka harapannya saat saya menanyakan terkait dengan presentasi yang saya sajikan, kalian mencermati dengan baik dan seksama. Baik, dalam pembahasan materi ini ada beberapa indikator yang ingin dicapai yang seharusnya paling tidak kalian harus mengetahui. Apa saja itu? Yang pertama kaitannya dengan ketentuan umum tata tertib. Yang kedua, klasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran. Dan yang ketiga, pembinaan pelanggaran tata tertib peserta didik yang ada di SMP Negeri 3 Batu. Tujuannya tentunya kalian diharapkan mengetahui ketentuan umum terkait dengan tata tertib di SMP Negeri 3 Batu. Yang kedua, kalian mengetahui klasifikasi bentuk-bentuk pelanggaran yang diatur dalam tata tertib SMP Negeri 3 Batu. Dan yang ketiga, kalian mengetahui pembinaan apa saja yang dilakukan di sekolah SMP Negeri 3 Batu. Nah, seperti di awal saya sampaikan tadi, terkait dengan tata tertib ini, kita korelasikan dengan keadaan yang sekarang ini yang terjadi, yakni pada masa pandemi. Kira-kira kebiasaan apa saja yang akan kita lakukan di masa pandemi tersebut. Nah, untuk itu silakan kalian cermati terkait dengan video yang akan Bapak tampilkan. Pertama, aku mesti pakai masker wajah ke sekolah. Teman-teman dan guru-guruku juga pakai masker kok. Kedua, begitu sampai, suhu tubuhku diukur dengan termometer. Ketiga, aku harus sering cuci tangan. Misalnya, waktu sampai di sekolah, di kelas, sebelum makan, sebelum pulang sekolah. Keempat, tempat duduk di kelas harus berjauhan. Jaraknya paling sedikit 1,5 meter. Kelima, aku tidak ketemu sebagian teman karena masuknya jadi bergantian. Keenam, saat istirahat, aku tetap di dalam kelas dan makan bekal dari rumah. Ketujuh, aku juga tidak boleh main berdekatan dengan teman-temanku. Bersalaman juga tidak boleh. Kalau melambai sih boleh.
Kedelapan, kegiatan pendidikan jasmani diganti dengan aktivitas lain yang menjaga jarak. Tempat main pun ditutup. Kesembilan, aku pulang lebih cepat dari biasanya. Kesepuluh, kalau sakit, aku harus tinggal di rumah sampai sembuh. Aku ngerti kok kalau hal ini harus dilakukan supaya kita semua aman dari virus corona. Moga-moga pandeminya cepat berlalu dan kita semua bisa kembali bersekolah seperti biasa. Stay safe, Baik teman ya, kece. tadi harapannya betul sekali ya, harapannya semoga pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali sedia kala ataupun kita bisa bersekolah seperti dahulu ya. Nah, mengapa tadi saya sampaikan di awal terkait dengan ketentuan atau kondisi pada masa pandemi, lah itu sangat penting di mana di sini nanti kita akan mengintegrasikan terkait dengan kebiasaan-kebiasaan yang sudah diatur oleh pemerintah terkait dengan proses pembelajaran. Bila mana nanti ke depannya kita tatap muka, di sini dengan ketentuan yang sudah diatur oleh SMP Negeri 3 Batu terkait dengan tata tertibnya. Yang pertama, terkait dengan kehadiran kalian, di sini diatur selambat-lambatnya 10 menit sebelum kegiatan persekolahan dimulai. Nah, ini sangat penting, di mana nanti kalau kalian sudah bisa masuk sedia kala, di sini protokol COVID itu bisa diterapkan. Seperti hanya tadi di dalam video sudah disampaikan, saat kalian hadir itu sudah harus memakai masker. Kemudian kalian dicek suhunya. Setelah itu kalian juga harus cuci tangan dan seterusnya. Ketentuan umum yang kedua, di sini kalian bila mana terlambat itu wajib lapor atau mengisi buku catatan keterlambatan dan bila mana itu sudah diisi, nanti kalian diizinkan untuk mengikuti pembelajaran setelah mendapatkan surat izin dari petugas piket atau tata tertib. Yang ketiga, kalian bila mana tidak masuk itu harus menyampaikan surat permohonan izin yang dimana di situ harus diketahui oleh orang tua kalian atau wali kalian dan juga wali kelas. Nah, seperti hanya mungkin kalian juga sudah mengetahui wali kelas kalian yang baru dan kelas yang baru. Selanjutnya, poin yang D, kalian mendapat tugas piket, di sini harus sudah hadir 30 menit sebelum kegiatan persekolahan dimulai. Nah, ini juga sangat penting. Ini juga ada keterkaitan dengan tadi saat kehadiran kalian. Tentunya dengan menggunakan protokol kesehatan. Yang kelima, atau yang poin E, peserta didik yang meninggalkan kelas atau sekolah karena kepentingan yang sangat mendesak, kalian wajib lapor dan minta izin kepada guru piket dengan menunjukkan surat keterangan dari orang tua dan atau dijemput oleh orang tua atau wali. Jadi nanti bila mana kalian di dalam sekolah atau di dalam kegiatan pembelajaran ternyata di tengah perjalanan kalian sakit, kalian itu harus wajib lapor. Nah, nanti baru dari guru piket atau wali kelas itu bisa mengkonfirmasi kepada orang tua kalian untuk menjemput kalian. Poin yang F, peserta didik yang tidak masuk sekolah karena sakit lebih dari 3 hari harus ada surat keterangan dokter. Nah, ditambah lagi terkait dengan protokol COVID, tentu kalian harus melakukan isolasi diri bila mana di situ mengindikasikan ada gejala-gejala. Yang terakhir, kalian atau peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa keterangan selama 2 hari berturut-turut akan ada panggilan orang tua wali. Nah, tentunya di sini harus dicermati ya, terkait dengan ketentuan umum ini adalah ketentuan di mana dalam keadaan normal atau new normal. Nah, dalam ketentuan nanti bagaimana mekanisme terkait dengan proses pembelajaran, apakah itu masih menggunakan daring, ya,
dengan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan seperti WA Group, Google Classroom, ataupun aplikasi yang lain. Tentu ini melakukan atau membutuhkan terkait dengan penanganan tertentu, ya, di mana terkait dengan keaktifan kalian atau partisipasi kalian. Bila mana pembelajaran itu dilakukan dengan daring, di sini kalian harus secara aktif berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, tadi sudah saya sampaikan terkait dengan ketentuan umum ini adalah terkait dengan ketentuan di saat normal. Dan bila mana tidak normal, tadi mekanismenya kalian secara aktif berkomunikasi dengan wali kelas. Nah, selanjutnya terkait dengan ketentuan yang lain, yakni terkait dengan seragam dan berhias diri. Terkait dengan ketentuan seragam dan berhias diri, ini adalah gambar yang sudah di-share dan sudah di-upload di website SMP Negeri 3 Batu, di mana ada 3 model terkait dengan seragam. Ya. Yang pertama terkait dengan model seragam biru putih, yang kedua terkait dengan seragam alma mater, dan yang ketiga terkait dengan seragam pramuka. Nah, terkait dengan ketentuan ini, pada hari apa saja seragam hari putih itu dipakai? Model seragam biru putih ini dipakai hari Senin dan Selasa. Nah, tentunya di sini harus dilengkapi dengan atribut lengkap seperti identitas sekolah, ya, badge tanda kelas, nama, logo merah putih ataupun badge OSIS. Nah, seperti yang lain, ada ikat pinggang, ya, sepatu. Nah, khusus untuk sepatu di sini dengan ketentuan hitam polos tanpa ada warna lain, ya. Sedangkan kaos kaki di sini adalah putih polos ataupun atribut-atribut yang juga mungkin kedepannya nanti disediakan di sekolah. Ya, tentunya di sini juga ada ikat pinggang, topi. Nah, bagi yang muslimah ya atau yang berkerudung, di sini juga harus dicermati terkait dengan model jilbab. Ya, yang disepakati di sini adalah model jilbab instan atau yang bukan segi 4, ya, jadi langsung dipakai. Itu untuk kaitannya dengan seragam biru putih. Untuk model seragam alma mater ini dipakai atau digunakan pada hari Rabu dan Kamis. Ketentuan kaitannya dengan atribut ini sama seperti hanya seragam biru putih, tadi harus dengan atribut lengkap. Tetapi di sini juga harus dicermati terkait dengan jilbab bagi yang muslimah atau yang berkerudung. Warna daripada jilbab atau kerudung ini senada atau sama dengan warna bawahan daripada seragam alma mater. Kemudian terkait dengan model seragam pramuka, di sini digunakan pada hari Jumat. Ya, seperti hanya yang kalian ketahui di SMP Negeri 3 Batu ini menerapkan kurikulum K13 dengan pembelajaran 5 hari. Jadi hanya hari Senin sampai dengan hari Jumat. Kemudian terkait dengan atribut, ini juga harus lengkap, sama seperti hanya dengan seragam yang lain. Nah, hanya saja di sini terkait dengan ketentuan untuk bagi yang perempuan, ini boleh memilih untuk seragam bawahannya, ini bisa dengan memakai rok atau menggunakan model celana. Untuk ketentuan lain sama seperti hanya model seragam biru putih ataupun alma mater, yakni untuk hijab juga dengan hijab instan. Nah, mungkin untuk tambahan di sini terkait dengan pemakaian seragam olahraga. Kapan pemakaian kaos olahraga atau seragam olahraga itu digunakan? Tentunya pada saat pembelajaran PJOK atau olahraga.
ataupun juga pada saat kegiatan khusus. Di sini juga diperbolehkan untuk menggunakan seragam olahraga. Nah, itu tadi terkait dengan seragam. Terkait dengan tata rias atau tata rias, di sini kalian tidak diperkenankan atau tidak diperbolehkan untuk ya, tentunya berkuku panjang, dicat, berhenna untuk yang perempuan, ya, ataupun bertato. Di sini juga untuk yang perempuan dilarang untuk berhias secara berlebihan. Selain itu, terkait dengan ketentuan seragam atau alma mater, di sini kalian wajib berpakaian rapi, sopan, dan bersepatu di saat kalian akan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler ataupun tambahan pelajaran pada saat kegiatan tertentu. Selanjutnya, terkait dengan seragam masih ada kaitannya. Bila mana kalian berkepentingan untuk ke sekolah atau dengan pihak sekolah di luar daripada jam sekolah wajib, kalian juga harus berpakaian rapi dan sopan, tentunya dengan menggunakan sepatu. Kemudian yang terakhir terkait dengan ketentuan berhias diri di sini juga untuk rambut. Nah, ini banyak sekali ya di tahun-tahun sebelumnya terkait dengan pelanggaran rambut, di mana di sini rambut itu harus dipotong rapi. Tentunya tidak boleh dan tidak harus dicat ya. Jadi harus warna alami saja. Ya. Lebih lanjut, itu tadi terkait dengan seragam ya, yang menjadi ketentuan di SMP Negeri 3 Batu. Di sini terkait dengan larangan peserta didik. Nah, apa saja yang dilarang? Nah, ini sifatnya masih umum, karena apa? Nanti di slide berikutnya akan dipaparkan juga terkait dengan larangan atau klasifikasi terkait dengan bentuk-bentuk larangan. Di mana di sini poin yang pertama terkait dengan meninggalkan sekolah tanpa izin dari sekolah. Nah, ini mungkin nama lainnya adalah membolos ya. Poin yang kedua, kalian dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan norma, baik norma agama, hukum, kesopanan, dan kesusilaan. Nah, ini nanti penjabarannya lebih lanjut seperti hanya norma agama ya. Di SMP Negeri 3 Batu ini sudah menerapkan PPK. Apa itu PPK? Penguatan pendidikan karakter. Nah, terkait dengan itu banyak sekali aktivitas yang mengarah kepada PPK. Di antaranya terkait dengan norma agama, kalian diwajibkan untuk sholat berjamaah ya, duhur dan asyar ya. Nanti saat pembelajaran normal mungkin kalian akan mengetahui di mana tempatnya, yakni di Masjid Musolihah ya. Ini kalian berarti di sini harus wajib mengikuti terkait dengan kegiatan tersebut ya. Hukum mungkin seperti hanya kalian mengambil barang orang lain atau meminjam tanpa sepengetahuan pemiliknya. Nah, itu juga melanggar dan tidak boleh. Kesopanan jelas di sini kalian menerapkan budaya 5S ya. Senyum, sapa, salam dan seterusnya. Di mana di sini juga kalian tidak boleh berkata-kata kotor ya atau tidak sopan baik kepada tenaga guru ataupun tenaga kependidikan. Dan yang terakhir terkait dengan norma kesusilaan ya. Di mana ini juga sangat erat mungkin terkait dengan penggunaan IT ya. Jadi kalau kalian sudah memegang handphone, di sini juga harapannya tidak boleh atau menyebarkan konten-konten yang tidak sesuai dengan norma kesusilaan. Selanjutnya, poin C, di sini kalian dilarang
untuk memakai perhiasan dan berhias diri secara berlebihan. Nah, ini tadi kaitannya dengan ketentuan memakai seragam dan berhias diri. Selanjutnya, poin D, di sini kalian dilarang untuk mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas atau sekolah. Tentu saat pembelajaran kalian harus secara aktif, tetapi aktif di sini adalah hal yang positif, tidak membuat gaduh, ya. Yang selanjutnya, poin E, kalian dilarang untuk meminjam dan atau meminjamkan uang. Nah, karena ini sangat beresiko sekali ya. Mungkin bisa disalahgunakan ataupun bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian, poin F, di sini kalian dilarang membawa barang-barang berharga yang berkait atau yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran di sekolah. Nah, ini nanti ada ketentuan kaitannya mungkin saat pembelajaran apakah boleh membawa handphone ataupun HP. Nah, ini nanti ada ketentuan lain ya, atau yang sejenisnya. Poin G, di sini kalian dilarang membawa dan memanfaatkan senjata tajam, senjata api, dan barang atau benda yang membahayakan. Ya, di sini tentunya yang tidak terkait langsung dengan pembelajaran di sekolah. Poin selanjutnya, di sini kalian dilarang berkelahi dan atau main hakim sendiri di dalam ataupun di luar sekolah. Apalagi dalam kaitan di sini kalian tentu itu membawa nama baik sekolah ya. Poin I, ya, di sini kalian dilarang menjadi anggota perkumpulan anak-anak nakal atau geng terlarang. Poin C, kalian dilarang membawa dan menggunakan handphone atau sejenisnya tanpa izin pihak sekolah. Nah, ini tadi ada kaitan ya terkait dengan membawa barang berharga ya. Tapi dalam konteks ini tentunya tidak hanya handphone, tapi barang berharga yang lain. Di sini kalian dilarang membawa handphone bila mana di situ tanpa ada izin dari pihak sekolah. Nah, tentunya di sini ada pengecualian. Kalau di situ ada izin sekolah, guru, wali kelas, ataupun yang lain, dalam konteks untuk digunakan pembelajaran, tentu boleh. Poin K, di sini kalian dilarang membawa, mengaktifkan, dan atau mengedarkan video, gambar, dan atau buku asusila. Nah, ini ketentuannya sudah sangat jelas, tadi terkait dengan norma kesusilaan yang sudah dijabarkan di awal. Selanjutnya, yang poin L, membawa dan mengonsumsi rokok di dalam dan atau di luar sekolah. Nah, ini menjadi perhatian khusus tentunya di usia-usia kalian, di masa-masa pertumbuhan, tentu di saat mengonsumsi rokok itu sudah sangat tidak dibenarkan ya. Kemudian poin M, dilarang membawa, mengonsumsi, dan mengedarkan minuman keras, narkotika, dan obat-obat terlarang. Nah, ini nanti bahkan kalau sampai kepada ranah pelanggaran tersebut, tidak hanya masuk kepada kenakalan remaja, tetapi ini sudah bisa kepada ranah tindak pidana. Karena ini memang juga sudah diatur ya dalam ketentuan hukum secara nasional. Yang terakhir, poin N ya. Di sini kalian dilarang mengendarai atau mengemudi kendaraan bermotor ke dan dari sekolah. Jadi nanti kalau kalian datang ke sekolah, memang harus menggunakan kendaraan bermotor. Dalam konteks ini, kalian hanya yang dibonceng, ya, bukan yang membonceng. Tentunya dengan ketentuan peraturan lalu lintas, kalian juga harus jaga atau safe riding, ya, menggunakan helm dan sebagainya. Itu terkait dengan larangan peserta didik, ya. Nah,
Tadi seperti di awal saya sudah sampaikan juga, jadi terkait dengan ketentuan larangan peserta didik itu masih sifatnya secara umum. Nah, sekarang terkait dengan larangan yang tadi sudah digambarkan di awal, di sini dikategorikan atau diklasifikasikan. Pelanggaran tersebut masuk kepada kategori berat, sedang, atau ringan. Nah, terkait dengan konteks ini tentunya nanti ini akan berkaitan erat dengan penindakan atau pembinaan yang dilakukan kepada kalian. Harapannya ya, harapannya tentunya kalian tidak melanggar ya. Tetapi bila mana itu terjadi, tentu akan ada tindakan-tindakan. Nah, terkait dengan kategori ini itu nanti akan terkait dengan pembinaan tadi ya. Apa saja yang termasuk terkait dengan kategori pelanggaran berat itu? Ya, di sini diantaranya 1. Memalsukan tanda tangan kepala sekolah, wakil kepala sekolah, ataupun guru. Nah, ini harapannya jangan sampai terjadi ya. Mungkin dalam kepentingan kalian ingin izin atau ada keperluan lain, ya. Akhirnya sampai dengan bertindak hal demikian. Poin yang kedua, di sini membawa atau mengonsumsi dan mengedarkan minuman keras dan obat-obat terlarang. Nah, tadi juga sudah masuk di dalam klasifikasi larangan, di mana ini termasuk klasifikasi berat. Tadi sudah dijelaskan ya, tidak hanya pada kenakalan remaja, tetapi ini juga bisa masuk kepada ranah pidana, karena sudah diatur di dalam hukum nasional ya. Walaupun nanti terkait dengan penanganan, mungkin lembaga terkait seperti penegak hukum yang lebih mengetahui bagaimana tindakannya. Poin yang ketiga, ya, di sini kalian dilarang membawa rokok dan atau merokok di sekolah dan atau di luar sekolah. Nah, ini ya, tadi sudah Bapak sampaikan di awal ya. Mungkin karena kalian gengsi, ikut-ikut teman, ya, kalian melakukan hal yang demikian. Jadi perlu disadari bersama ya, bahwasanya terkait dengan tindakan poin 3 ini terutama ya, untuk kalian sangat-sangat tidak dianjurkan dan tidak diperbolehkan ya, apalagi usia-usia kalian yang masih pada masa tataran perkembangan ya. Kemudian selanjutnya terkait dengan poin keempat ya. Di sini kalian dilarang untuk membawa, mengonsumsi, mengedarkan narkoba atau zat adiktif lainnya yang terlarang. Nah, ini memang banyak ragam ya sekarang terkait dengan peredaran narkotika ya ataupun nafsa ya. Ini juga kalian harus waspada karena banyak sekali ya terkait dengan target-target yang mengarah kepada kalian ya. Poin kelima, ini kalian dilarang membawa dan mengaktifkan gambar atau bacaan atau memori atau video yang terlarang. Nah, ini ada kejadian. Apakah di sini membawa dan mengaktifkan gambar itu hanya pada ranah pada saat di sekolah? Nah, tentunya tidak ya. Karena di sini kalian diharapkan sebagai generasi Z ya, pada sekarang ini kalian itu harus tahu etika ya, etika berkomunikasi dan etika informasi ya, di mana terkait dengan konten-konten yang tidak seharusnya ya, tidak boleh diedarkan, kalian juga harus paham itu. Selanjutnya poin ke-6, berperilaku atau berkata-kata jorok dan atau melakukan perbuatan asusila. Nah, ini masih ada kaitannya ya, tadi dengan poin-poin yang sebelumnya. Tadi baik antar sesama ya, dengan teman maksud saya, ataupun dengan guru ataupun tenaga pendidikan yang lain. Itu tidak boleh berperilaku atau berkata jorok, apalagi ya dengan melakukan perbuatan asusila. Poin ke-7, di sini menjadi anggota geng terlarang dan atau anak-anak nakal. Ya, ini menjadi keprihatinan kita bersama ya. Tentu di sini juga dalam kesempatan ini Bapak menghimbau sekali ya.
Jadi carilah teman ya, teman yang tentu kepada hal yang positif. Karena kalau kita cermati belakangan ini ya, baik di media massa ya, baik cetak ataupun elektronik, ini banyak sekali pemberitaan terkait dengan poin ketujuh ini. Nah, ini harapannya kalian di masa-masa pubertas sekarang ini untuk mencari teman, mencari identitas, itu harus bisa memilah dan memilih mana yang kiranya positif atau berdampak negatif kepada kalian. Selanjutnya, poin ke-8, di sini berkelahi dan atau main hakim sendiri di sekolah dan atau di luar sekolah. Nah, ini bisa ditekankan sekali. Bila mana kalian memang ada persoalan dengan teman kalian ataupun yang lain, tentu ada mekanisme, ada prosedur. Nah, di sini bila mana kalian melakukan hal yang tadi disampaikan di poin 8, tentu ini juga masuk kepada kategori pelanggaran berat. Nah, tentu di sini ya, kalau itu terjadi di sekolah, ada wali kelas kalian sebagai perwakilan orang tua kalian di sekolah, ataupun dengan guru yang lain bisa dikomunikasikan dengan baik-baik. Kemudian poin ke-9 terkait dengan mengendarai kendaraan bermotor ke sekolah. Nah, ini tadi ada kaitannya dengan aturan berlalu lintas yang baik ya. Kalian juga belum bisa mendapatkan surat izin mengemudi. Jadi dalam kapasitas ini kalian hanya bisa diantar oleh orang tua kalian atau wali kalian, ya, atau memakai kendaraan umum. Poin ke-10, di sini mencuri dan atau menarget atau meminta paksa di sekolah atau di luar sekolah. Nah, ini tentu sudah kepada ranah ya, kenakalan atau pelanggaran berat, ya. Karena kalian dengan memaksa. Yang terakhir, di sini merusak sarana prasarana atau inventaris kelas dan lingkungan sekolah. Nah, ini adalah fasilitas publik, fasilitas umum, dan fasilitas negara. Dalam kapasitas ini sekolah ya itu milik kita bersama. Tentu harapannya ya kita harus menjaga ya. Jadi kalau pada ranah kalian merusak, ini juga sudah pada kategori berat. Ya. Itu tadi terkait dengan kategori berat. Sedangkan kategori sedang, ya di sini apa saja? Ada 10 poin. Ya. Yang pertama terkait dengan membuat atau menggunakan surat izin atau keterangan palsu. Nah, ini berbeda ya. Jadi di poin kategori berat tadi bila mana kalian memalsukan tanda tangan kepala sekolah, guru, ya, atau kepala sekolah. Nah, kalau di sedang di sini membuat atau menggunakan surat izin dengan keterangan palsu. Poin yang kedua, bersikap tidak sopan kepada pendidik, tenaga pendidikan dengan warga sekolah. Ya mungkin tadi di depan atau di awal sudah disampaikan mungkin dengan perilaku berkata-kata jorok atau gestur tubuh, ya, mimik dan sebagainya yang mengindikasikan itu perilaku tidak sopan, itu juga tidak diperbolehkan. Yang ketiga, di sini melompat pagar sekolah. Nah, ini sama saja dengan meninggalkan ya pembelajaran di saat-saat jam pembelajaran. Ini membolos ya, tidak boleh. Seperti hanya poin 4 atau tidak masuk sekolah tanpa izin atau keterangan lebih dari 2 kali. Nah, ini apalagi dengan masa yang sekarang ini, masa-masa pandemi ya, tentu yang namanya komunikasi itu hal yang paling utama. Nah, bagaimana mekanismenya? Tentu tadi sudah disampaikan di awal. Terkait dengan perizinan ini, orang tua kalian ya, kalian dengan sepengetahuan orang tua kalian tentunya di sini langsung mengkonfirmasikan kepada wali kelas. Nah, terus Pak, bagaimana kalau seumpamanya mungkin ada hal-hal yang lain yang menjadi kendala? Mungkin tidak ada pulsa ataupun tidak ada alat komunikasi. Nah, tentu di sini ya ada yang secara konvensional ya, kalian ya meminta kepada wali kalian atau orang tua kalian ya
untuk mengkomunikasikan dengan datang langsung ke sekolah. Kemudian poin kelima, di sini membawa atau mengaktifkan handphone dan sejenisnya atau laptop tanpa izin guru. Nah, tadi di larangan yang secara umum, ya, di sini terkait dengan penggunaan elektronik yang bisa digunakan sebagai media pembelajaran, ya, hal tersebut diperbolehkan selama, tentu di sini, selama atas izin sekolah atau izin guru dan sepengetahuan tentu wali kelas. Nah, bila mana di sini tanpa izin, nah ini juga termasuk kepada kategori pelanggaran sedang. Poin ke-6, keluar lingkungan sekolah tanpa izin atau pulang sekolah sebelum waktunya tanpa izin. Nah, ini sama saja meninggalkan ya, tanpa ya izin. Kemudian poin ke-7, tidak mengikuti kegiatan sekolah. Nah, ini tadi di awal sekilas Bapak sampaikan terkait dengan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter. Nah, di antaranya karakter nasionalis, religius, ya, ini sudah ada semuanya, di mana kalian wajib ya untuk mengikuti upacara, ya, seperti hanya upacara hari besar nasional, ya, ataupun hari-hari yang hari Senin, ya, upacara wajib. Di sini juga ada terkait dengan Jumat bersih, sholat berjamaah, dan doa bersama. Ataupun kegiatan pembiasan rutin lainnya tanpa izin. Ya, ini juga tidak diperbolehkan. Jadi kalian harus izin, ya. Poin ke-8, melindungi teman yang salah. Nah, sudah jelas salah dilindungi. Nah, ini juga termasuk, ya, karena keikutsertaan kalian. Poin ke-9, merayakan ulang tahun sendiri, teman, orang lain di lingkungan sekolah dengan cara berlebihan yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini tentu akan beresiko. Bila mana kalian apalagi melakukannya di dalam lingkungan sekolah, nah ini juga akan melibatkan sekolah nanti ke depannya. Jadi harapannya tidak melakukan hal demikian, ya. Poin yang terakhir, poin ke-10, di sini melakukan bullying secara fisik ataupun psikis, atau mengolok-olok teman menggunakan nama orang tua. Ya, ini banyak sekali, ya. Jadi bukan yang dipanggil nama anaknya, malah nama orang tuanya. Nah, ini harapannya jangan sampai terjadi. Yang terakhir, ya, terkait dengan kategori ringan. Yang pertama, di sini adalah tidak mengenakan seragam sesuai ketentuan. Jadi sudah dijelaskan di awal terkait dengan ketentuan berseragam dan berhias diri. Pada saat hari Senin, seragam biru putih, Senin Selasa biru putih, ya. Kemudian Rabu Kamis, ya, seragam alma mater, Jumat memakai seragam pramuka, dan kaos olahraga tentunya di saat jam pembelajaran olahraga atau di luar daripada jam pembelajaran yang diizinkan. Yang kedua, ketika pelajaran berlangsung, berada di luar kelas atau kantin tanpa izin. Nah, ini. Jadi ada waktunya. Tentu, ya, nanti saat pada masa new normal mungkin dengan ada kebiasaan-kebiasaan baru di mana diharapkan kalian membawa bekal sendiri, ya, berjaga jarak dengan teman yang lain. Nah, itu seperti itu. Poin ketiga, makan atau minum di kelas ketika jam pelajaran tanpa izin. Nah, ini masuk kepada norma kesopanan tentunya. Jadi untuk hal tersebut diperhatikan, ya. Poin keempat, di sini rambut gondrong untuk putra ini terutama, rambut tergerai untuk putri, dan kuku panjang atau bercat. Nah, ini banyak sekali modus-modus terutama untuk yang putri yang berhijab, ya. Mentang-mentang tidak kelihatan, ya, banyak yang dicat. Nah, ini harapannya jangan sampai terjadi hal tersebut itu.
Poin kelima, di sini memakai gelang atau kalung atau anting-anting untuk peserta didik putra. Nah, ini sudah jelas ya. Poin keenam, mengganggu kelancaran pembelajaran di kelas atau kelas lain. Ya, mohon maaf ini Bapak percepatkan saja ya karena mengingat terkait dengan waktu. Poin ketujuh, memakai jaket tanpa izin, kecuali yang sakit tentunya. Ya, nah ini tentu dalam keadaan new normal ini menjadi perhatian. Jika kalian memang merasa sudah tidak enak badan dari rumah, ya tentu cukup dengan kalian izin saja tidak masuk karena menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kedelapan, tidak mengerjakan tugas atau PR, ya. Kesembilan, tidak melaksanakan tugas piket kelas. Tadi di awal ketentuannya kalau kalian memang bertugas menjadi petugas piket sudah harus hadir 30 menit sebelum jam pelajaran dilangsungkan ya. Poin ke-10, tidak membawa student handbook. Nah, ini tadi mohon maaf Bapak menyampaikan di awal ya. Jadi terkait dengan ketentuan tata tertib ini nanti lebih lanjut pada saat kalian masuk ya. Setiap peserta didik itu akan mendapatkan student handbook atau buku pegangan ya. Tentunya di dalamnya itu juga termuat dan tercantum terkait dengan tata tertib di sekolah kita ya. Ke-11, tidak memenuhi panggilan sekolah. Nah, ini dalam kaitan tertentu. Nah, ini nanti mungkin saat kita akan membahas terkait dengan pembinaan. Nah, biasanya akan juga ada pemanggilan orang tua atau wali kalian. Dan kalian tentunya ya. Yang ke-12, membuang sampah tidak pada tempatnya. Ya. Dan yang terakhir, datang terlambat. Nah, ini harapannya tadi di awal sudah disampaikan, kedatangan kalian paling tidak 10 menit sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung. Karena apa? Tentu ya, itu tadi juga sudah disampaikan, mungkin dengan persiapan protokol kesehatan ya, ataupun juga sebelum kegiatan pembelajaran nanti ya ke depannya juga dilakukan doa tersentral secara bersama-sama. Ya. Itu tadi terkait dengan larangan ya dan klasifikasinya baik berat, sedang ataupun ringan. Ya. Ya. Nah, ini tadi ya sudah disampaikan. Mengapa terkait dengan larangan tersebut akhirnya diklasifikasikan? Nah, ini terkait erat hubungannya dengan pembinaan apa yang akan kalian dapatkan bila mana ya kalian melakukan pelanggaran ya. Di sini poin yang pertama terkait dengan peserta didik yang melakukan pelanggaran wajib harus mengisi buku pelanggaran. Nah, ini poin pertama ini ada kaitannya dengan catatan. Poin pertama juga yakni apa? Student handbook atau buku pegangan kalian nanti itu harus dibawa setiap hari. Ya. Poin kedua, peserta didik melakukan pelanggaran kategori ringan, sedang, ditindaklanjuti melalui serangkaian proses. Ya. Apa saja? 1, mengisi buku pelanggaran. Ya. 2 atau B, peringatan lisan pertama, kedua, dan ketiga. Ya, ini prosedurnya seperti itu ya. Peringatan di sini bisa nanti langsung diberikan oleh tata tertib ya dengan kerjasama BK dan mengetahui wali kelas tentunya. Yang ketiga, membuat pernyataan tertulis pertama dan kedua. Nah, bila mana itu semua sudah dilakukan dan tidak ada efek jera ataupun masih terulang, ini baru ada pemanggilan orang tua yang pertama bagi pelanggar. Ya, disertai surat pernyataan. Bila lanjut lagi, pemanggilan orang tua yang kedua, ya, 5 kali disertai surat pernyataan
bermaterai. Kemudian yang terakhir, pemanggilan orang tua yang ketiga. Nah, ini yang tidak sangat diharapkan, ada kebijakan atau keputusan sekolah. Itu harapannya jangan sampai terjadi. Kemudian poin yang ketiga, yang terakhir, terkait dengan peserta didik melakukan pelanggaran kategori berat. Ini prosesnya langsung mengisi buku pelanggaran, tentu jelas. Poin yang B, membuat pernyataan tertulis pertama kedua. Yang C, pemanggilan orang tua yang pertama disertai surat pernyataan bermaterai, dan yang D, pemanggilan orang tua yang kedua dengan kebijakan atau keputusan sekolah. Nah, mungkin itu ya yang bisa Bapak sampaikan ya. Tentunya setelah kalian mengetahui hal tersebut, harapannya ya kalian sudah memahami secara utuh. Nah, harapannya juga tidak melakukan pelanggaran. Ini hanya dokumentasi terkait dengan gambaran nanti saat kalian masuk, tentu tadi ya, dengan kalian bermasker, kemudian di termogan, kalian juga harus cuci tangan ya. Ini gambaran physical distancing dan social distancing-nya ya, kalian juga harus jaga jarak ya. Nah, ini di setiap penjuru ya, baik itu di depan halaman sekolah ataupun di depan ruang kelas juga sudah tersedia wastafel. Harapannya kalian juga harus PHBS ya, perilaku bersih dan sehat. Nah, ini ruangan terkait dengan pembinaan atau tatib ya. Terima kasih ya. Kemudian selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara Bu Wiwi ya. Demikian, bila mana akan dibuka sesi tanya jawab, dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada Bapak Nur Jamil Anhar yang telah menyampaikan tanya tentang tata tertib di SD Negeri 3 Batang. Dengan penyampaian materi tadi, saya yakin anak-anak tidak akan melakukan baik itu pelanggaran secara ringan, sedang pelanggaran berat, karena ya, sudah dinyatakan sekolah juara. Saya yakin anak-anak para juara tidak akan melakukan pelanggaran seperti yang sudah sesi tanya jawab. 2 pertanyaan. Nanti apabila ingin bertanya, maka klik tombol tangan. Ingin bertanya. Saya beri kesempatan 2 penanya. Monggo. Ada? Silakan bagi yang mau bertanya. Atau mungkin sudah paham semua kelihatannya Bu Wiwi. Sudah paham ya, karena tidak akan melakukan pelanggaran seperti yang disampaikan. Amin, harapannya seperti itu. Siswa SBIBah juara ya dari SMP 3. Saya Pak, silakan. Tanya tentang tadi yang kurang jelas. Tanya. Ada? Baik, saya kira tidak ada Pak. Ternyata hanya Pak. Halo? Iya, itu penanya. Suaranya nggak jelas. Speakernya hidupin ya. Sudah.
Kalau ada yang melaporkan itu dilaporkan di mana? Kalau ada yang melanggar itu dilaporkan di mana? Oke, baik. Nanti oleh Bapak Jamil, Bapak silakan. Ya, mohon maaf, ini ada gangguan teknis untuk suaranya tidak begitu jelas di telinga pemateri. Mungkin bisa diulang terkait dengan pertanyaannya, Bu Wiwi. Saya ulang, Bapak. Pertanyaannya adalah teman atau teman kelas lain yang melakukan pelanggaran disampaikan, dilaporkan kemana dulu? Oke, baik ya. Agak sayup-sayup ya. Jadi mungkin saya tangkap terkait dengan pertanyaan dari Mbak Carolina ya tadi ya, kalau tidak keliru ya. Ya. Jadi kalau bila mana kalian mengetahui ada bentuk-bentuk pelanggaran yang tadi Bapak sampaikan, baik itu klasifikasi berat, sedang ataupun ringan. Nah, tentu mekanisme dan prosedurnya jangan kalian bertindak sendiri ya. Tentu itu akan membawa resiko bagi kalian ya. Nah, bisa saja kalian langsung mengkomunikasikan ya kepada pengurus kelas. Kalau memang di situ ada ketua kelas dan seterusnya. Kemudian itu bisa disampaikan kepada wali kelas ataupun guru tatib yang bersangkutan. Nah, dalam kapasitas ini bisa juga langsung melaporkan kepada saya seperti itu. Ya, mungkin seperti itu Bu Wiwi. Jadi mekanisme dan prosedurnya, yang penting jangan sampai bila mana kalian mengetahui bentuk pelanggaran yang ada, kalian melakukan tindakan sendiri. Nah, karena apa? Itu tentu berakibat atau berdampak tidak baik ke depannya. Nah, itu bisa langsung dikomunikasikan kepada wali kelas, guru, ataupun guru tatib yang ada. Mungkin seperti itu, Bu Wiwi. Betul, Bapak. Ya, terima kasih Caroline. Karena waktu semakin berlalu dengan cepat, maka sekarang kita beri kesempatan untuk dan jangan lupa mengerjakan LK tersebut kepada manusia. Kita beri kesempatan untuk mengerjakan. Setelah itu kita akan mengikuti yang kedua, yaitu motivasi belajar. Silakan mengerjakan lembar kerjanya. Sebelum kita lanjut kepada materi yang kedua, seperti tadi, anak-anak harus siap dengan alat tulisnya untuk mencatat dan juga memperhatikan pemateri dengan sesama, ya. Karena nanti di akhir acara akan ada lembar kerja lagi yang berhubungan dengan motivasi belajar. Oke, sudah siap anak-anak? Baik, akan kita lanjutkan dengan materi yang kedua, yaitu materi motivasi belajar yang akan disampaikan oleh Ibu Indah Nur Rahmawati, Sarjana Psikologi. Kepada Ibu Indah, disilakan. Oke, terima kasih Bu Wiwi. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas suaranya? Sudah? Sudah bisa kita mulai? Siap? Oke ya. Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ya, hari ini kita memasuki MPLS hari yang kedua. Ya, tentunya kemarin kalian sudah punya pengalaman di hari pertama. Ya, sekarang memasuki hari kedua. Semoga anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat. Ya.
Kalaupun ada yang sakit, kita doakan semoga besok sudah bisa sehat dan kembali bisa mengikuti acara MPLS kita. Baik ya, sebelum kita lanjutkan, saya akan perkenalan dulu ya, seperti yang sesi pertama tadi, Bu Wi bilang bahwa tak kenal maka tak sayang. Oke ya, langsung saja saya perkenalkan diri. Nama saya Indah Nurrahmawati, saya adalah salah satu guru BK di SMP Negeri 3 Batu. Ya, di SMP Negeri 3 Batu. Selain saya masih ada 2 lagi guru BK. Ya, untuk kelas 7 nanti yang akan membimbing kalian adalah Ibu Sri Asia Afrikatin, itu yang akan membimbing kalian di kelas 7. Sedangkan di kelas 8 nanti ada Bapak Pujiono. Saya sendiri akan membimbing untuk kelas 9 ya. Jadi nanti yang akan mendampingi kalian selama proses belajar mengajar adalah Ibu Sri Asia Afrikatin. Baik ya, mungkin dari kalian ada yang masih bertanya-tanya, kira-kira BK itu apa sih, guru BK itu apa sih ya? Mungkin juga ada yang sudah tahu dan tidak menutup kemungkinan banyak juga yang tidak tahu. Saya sebelum masuk ke materi, saya jelaskan sedikit ya, apa itu BK. BK adalah singkatan dari bimbingan dan konseling. Ya, nanti di mana guru BK akan mendampingi kalian, akan membimbing kalian ya melalui proses yang profesional untuk mendampingi kalian menuju nanti ya, menuju kehidupan kalian yang optimal dalam proses perkembangan kalian, menjadi peserta didik SMP ya, agar kalian nanti bisa mencapai kehidupan yang berbahagia, juga bisa merencanakan sekolah lanjutan kalian. Oke. Ya, itu sekilas tentang BK. Nanti untuk lebih lanjut bagaimana itu BK, apa saja yang ada di dalam BK. Nah, nanti akan dijelaskan oleh guru pembimbing kalian saat kalian sudah memasuki proses belajar mengajar secara aktif. Baik ya, sebelum kita memasuki materinya, silakan siapkan dulu diri kalian, siapkan pikiran dan hati kalian. Siapkan hati kalian, pikiran kalian agar bisa fokus. Jangan lupa alat tulis juga disiapkan. Oke, anak-anak semua sudah siap? Ya. Bu Wiwi, suaranya sudah jelas? Oke ya. Baik anak-anak, sekarang kita masuki materinya. Oke ya. Saya di sini akan membahas tentang motivasi belajar, ya. Oke, mengapa kita perlu mempelajari ini? Nah, di sini motivasi belajar sangat penting untuk pondasi kalian memasuki tentunya pendidikan yang lebih tinggi ya. Kemarin kalian masih di SD, sekarang kalian sudah SMP. Tentunya banyak hal yang baru ya, yang tidak sama dengan kalian kemarin ya. Asumsinya kalau motivasi belajar seseorang itu tinggi, maka nanti prestasi belajarnya juga akan tinggi. Tetapi kalau motivasi belajar kalian rendah, maka prestasi belajar kalian juga akan rendah. Ya, dari awal kalian sudah harus memantapkan diri. Motivasi belajar kalian harus tinggi. Jadi niat kalian harus ditata. Saya masuk ke S3 ini tujuannya apa? Bagaimana saya nanti ketika masuk di S3 seperti apa? Itu nanti yang akan kalian alami ya, yang akan kalian lakukan. Baik, akan saya lanjutkan ya sekarang. Nah, apa saja sih yang akan kita bahas nanti? Yang pertama ada tentang pengertian motivasi belajar. Ada juga pengertian motivasi, selanjutnya pengertian belajar. Nah, ada pengertian motivasi belajar secara umum. Nah, nanti akan saya lanjutkan faktor-faktor motivasi
belajar, sifat, dan jenis-jenis motivasi belajar itu apa saja? Nah, ya, faktor-faktor yang berpengaruh terhadap motivasi belajar, sifat motivasi belajar itu apa saja? Nah, yang terakhir nanti ada jenis-jenis motivasi belajar, cara dan tips-tips untuk meningkatkan motivasi belajar. Oke, anak-anak, kita lanjutkan lagi ya, kita bahas. Kira-kira apa sih itu motivasi? Nah, motivasi adalah sebagai suatu energi penggerak dan pengarah yang dapat memperkuat dan mendorong seseorang untuk bertingkah laku. Ya, motivasi itu dasarnya berasal dari kata motif, ya, yang berarti suatu alasan seseorang untuk bertindak. Jadi energi penggeraknya yang mendasari seseorang untuk bertingkah laku itu adalah motivasi atau motif, ya. Ini berarti perbuatan seseorang itu tergantung pada motivasi yang mendasarinya. Motivasinya itu untuk apa? Kuat enggak dia melakukan sesuatu itu, dasar niatnya itu dari apa, dari mana. Ya, kalau sekarang kalian masuk ke S3 itu motivasinya apa sih? Ya, motivasi kalian masuk ke sini apa? Untuk jadi apa? Bagaimana kalian di dalamnya? Seperti itu ya. Kalau motivasi seorang itu kuat, misalnya orang itu mau dan ingin melakukan sesuatu, pasti motivasinya itu tinggi. Tapi bila dia tidak mempunyai motivasi, dia tidak suka melakukan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk meniadakan atau mengelak perasaan tidak suka tersebut. Jadi dia akan menghindar dari rasa itu. Ya, kalau kalian di sini di S3 ini kalian motivasinya tidak kuat atau tidak tinggi, maka kalian akan menghindar dari tugas-tugas yang diberikan. Contohnya pada saat ini ya, kan nanti setelah ini pasti ada LK. Nah, kalau kalian tidak mempunyai motivasi yang tinggi atau semangat yang tinggi dari diri kalian sendiri, otomatis kalian akan mengelak dari hal tersebut. Kamu tidak suka melakukannya, maka kamu tidak akan melakukan hal tersebut. Ya, itu ya. Selanjutnya, kira-kira apa ya? Lalu apa sih pengertian belajar itu? Nah, belajar adalah suatu proses usaha yang dilakukan individu untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru dan keseluruhan sebagai hasil pengalaman individu itu sendiri dalam interaksinya dengan lingkungan. Jadi belajar di sini maksudnya adalah suatu proses, bukan hasil ya. Belajar itu proses yang dilakukan setiap hari, baik itu sikap, tingkah laku, dan lain sebagainya, itu adalah proses belajar. Belajar itu seperti dari kalian tidak bisa menjadi bisa, dari kalian tidak mengerti menjadi mengerti. Itu yang namanya proses belajar. Di kehidupan kalian juga seperti itu. Nah, kalian melakukan ini itu juga proses belajar. Dari tidak mengerti menjadi mengerti, dari tidak bisa menjadi bisa. Jadi kalian dalam proses belajar setiap hari ini ada interaksi dengan lingkungan kalian, tidak berdiri sendiri ya. Belajar itu adalah proses. Oke, lanjut ya. Eng. Nah, sekarang adalah pengertian motivasi belajar. Apa sih motivasi belajar itu? Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak baik dari dalam diri maupun dari luar siswa dengan menciptakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu yang menjamin kelangsungan dan memberikan arah pada kegiatan belajar sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar itu dapat tercapai. Jadi motivasi belajar itu adalah keseluruhan daya kalian, energi kalian yang kamu curahkan ya untuk melakukan sesuatu di sini adalah untuk belajar dengan menciptakan kondisi-kondisi yang menunjang belajar kalian, kondisi yang kalian berikan sendiri.
Nah, kalau di rumah kalian mungkin bagaimana caranya supaya belajar itu enak. Nah, kamu akan mendesain mungkin ruang kamar kamu, atau kalau tidak punya kamar sendiri bisa di ruang yang lainnya, ruang keluarga, atau dimanapun kamu akan menciptakan kondisi-kondisi yang membuat kamu nyaman, kamu enak untuk belajar itu. Sehingga motivasi belajar kalian akan terpacu, motivasi belajar kalian akan meningkat untuk meningkatkan belajar kalian. Sehingga apa yang menjadi tujuan kalian itu bisa tercapai. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita boleh break sebentar ya. Nah, kita akan menyaksikan, bukan menyaksikan saja, tapi kita juga akan melakukan gerakan yang ada di video ini. Nah, selain untuk kembali meningkatkan konsentrasi kalian, di sini juga tujuannya adalah untuk melatih keseimbangan antara otak kanan kalian dan otak kiri kalian ya. Bagaimana anak-anak, sudah siap ya? Nanti kita akan melakukan bersama-sama. Boleh kalian sambil berdiri, boleh dengan duduk. Kamu cari tempat senyaman mungkin untuk melakukan gerakan ini. Nanti kita bisa melihat apakah otak kanan dan otak kiri kita itu bisa seimbang atau tidak. Sudah siap anak-anak kita melakukannya? Baik ya. Oke, setelah kita mulai, silakan ditirukan anak-anak. First 10 rows anointed. The fiesta's popping and all fingers pointed. Rehab doctors got the whole crowd jointed. Chicken butt eyes kept me sweating no why. Keep me living word fly, keep the gleam in your eye. Ha! Con mucho drum roll on time, let the horn blow. Gas to the pedal like metal at a corn show. The rhyme rocker with a shitload of placa. Grab the mic and freak the rhythm till there's no more la-la. Stomy palabras, pero abusen, ha-ha. That includes all who goes and see la-la. So do the cha-cha, Rupa call me Papa. We're okay for action, hunt until mañana. Down for hi-hat crash and whiplash. City light, bright light, and earth stash. ¿Qué onda, muchacho? Arriba las manos, gabacho moreno, penetra tu barrio. Racing you but rolas, pero rock back frente. That's again, esto pa' la gente. Like chanclazos, deep like fregadazos. Still got the coke and rum and flex the brazos. Then I hit you from a different angle. Lake Street, cheap shot, bird shit, straight cop. Soy el twin, pistolero, guerrero, don't be afraid of that. A matter of fact, I got like 10,000 maniacs in the crowd on a very good night. But keep it hype for a fraction of that. To get the fatty like that. Trónica en el aire, todos quieren baile. Plus my sick Latin style, baile. Trouble as they come. I can feel the drum, don't know the word, but you can hum. Oye muñeca, ya mueve la cadera sobre el ritmo y las trompetas. To the beat, kick hard como escopeta. Vatos on the proud for the Gucci looking fresca. All you delincuentes, venga para enfrente. Hazte para atrás si tú eres muy decente. Cause I'm chueco, ven, contact the hierba. Lo que será, será cuando lo sirva. Your eyes burn, head turn, pupils tight back, stiff and your neck hurt. And then you exert, check the vibe. Who got more freaky than I survived, down to Hura, trying to shoot So I mueva smooth, creep and crawl. They got another batch, let it thaw and lay shaw. Won't take fall, this here is when the take off. Trick, take a flick of the click here, the
y'all. Oke, ya. Itu tadi sudah kita lakukan senam otak. Bagaimana anak-anak? Bisa melakukannya? Nah, asik ya. Oke. Baik, sekarang kita lanjutkan ya. Sekarang adalah faktor yang memberikan penjelasan mengapa terjadi perbedaan motivasi belajar pada diri masing-masing orang. Kenapa sih setiap orang itu motivasinya berbeda-beda? Itu ada 5 faktor yang menyebabkan. Yang pertama adalah perbedaan fisiologis atau psychological need atau kebutuhan fisiknya. Seperti rasa lapar, haus, dan hasrat seksual tiap orang itu pasti berbeda ya. Rasa lapar, rasa haus yang dirasakan setiap masing-masing orang itu berbeda. Waktunya, rasanya, ya. Jadi tiap orang kebutuhan fisiknya itu tidak sama. Itu yang mendasari kenapa motivasi seseorang itu berbeda. Kapan dan waktunya rasa lapar itu datang, rasa haus itu datang, itu yang menyebabkan motivasi pada orang itu berbeda. Baik, untuk yang kedua adalah perbedaan rasa aman atau safety need, kebutuhan rasa aman, baik secara mental, fisik, dan intelektual. Jadi tiap-tiap orang itu akan berbeda rasa amannya. Kalau kamu kebutuhan rasa aman di rumah sudah tercapai atau kamu merasa sangat nyaman berada di rumah kalian atau mungkin rasa nyaman ada di sekolah kalian, baik secara mentalnya kamu merasa terlindungi, secara fisik kamu juga tidak pernah mendapatkan kekerasan. Nah, itu rasa aman kalian akan terpenuhi, safety need, kebutuhan rasa aman kalian itu akan terpenuhi. Jadi motivasi belajar yang membedakan antara satu orang dengan orang yang lainnya itu adalah rasa aman yang dimiliki masing-masing orang. Yang ketiga adalah perbedaan kasih sayang atau afeksi, love need, kebutuhan rasa kasih sayang yang diterimanya. Tiap orang atau tiap diri kalian pasti berbeda kebutuhan kasih sayangnya. Ada orang tua yang dari kecil sudah mencurahkan kasih sayang pada anaknya secara penuh, atau ada juga yang karena sesuatu hal tidak bisa memberikan kasih sayang untuk anaknya secara penuh. Nah, orang yang mendapatkan kasih sayang atau kebutuhan love need-nya terpenuhi pasti akan berbeda motivasi belajarnya dari orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan kasih sayangnya. Jadi sangat beruntung sekali ya anak-anak yang mempunyai kasih sayang dari orang tua yang utuh, rasa kasih sayangnya dapat dari kecil, rasa amannya ada, itu yang bisa kalian, memacu kalian untuk memiliki energi motivasi belajar yang tinggi. Yang keempat adalah perbedaan harga diri atau self-esteem need, kebutuhan harga diri. Contohnya orang yang mempunyai prestis, memiliki mobil atau rumah mewah, jabatan, dan lainnya. Jadi orang yang terpacu memiliki gengsi, memiliki daya ukur kehidupan yang tinggi, saya harus memiliki mobil, saya harus memiliki rumah mewah, jabatan, saya harus memiliki prestasi yang tinggi. Maka semakin dia memiliki itu, maka harga dirinya akan semakin tinggi. Itu yang membedakan motivasi belajarnya akan jauh lebih tinggi daripada orang yang tidak mempunyai prestis seperti itu. Orang yang bermalas-malasan, orang yang hanya pasrah dengan keadaannya, yang tidak mau meningkatkan motivasi belajarnya akan berbeda dengan orang yang tentunya memiliki hal seperti ini.
Yang kelima adalah perbedaan aktualisasi diri atau self actualization, ya, yaitu tersedianya kesempatan bagi seseorang untuk mengembangkan potensi yang terdapat dalam dirinya sehingga berubah menjadi kemampuan nyata. Nah, orang yang mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, bakatnya, kemampuannya, dia bisa mengaktualisasi diri. Nah, itu akan berbeda pada orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasi dirinya. Orang yang punya bakat untuk melukis, orang yang punya bakat untuk menciptakan lagu atau yang lainnya, dan dia mempunyai tempat untuk mengekspresikan bakatnya itu, maka tentu akan berbeda motivasinya dengan orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Ya, orang yang mempunyai kesempatan ini tentunya kan dapat menjadi kemampuan yang nyata. Jadi dia mempunyai kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya, dia punya wadah atau tempat untuk menyalurkan bakatnya. Nah, kalau kalian di masa pandemi seperti ini ya, bukan berarti kalian online seperti ini tidak bisa beraktualisasi diri. Banyak wadah, banyak hal yang bisa kalian lakukan untuk mengaktualisasi diri. Ya, kalian bisa berkreasi, kalian bisa menciptakan sesuatu yang itu tentunya beda dengan orang lain karena aktualisasi diri seseorang itu berbeda-beda. Kalian bisa menciptakan masa seperti ini saya bisa membuat apa ya? Masa seperti ini kalau saya tidak datang ke sekolah, saya bisa berkreasi membuat apa seperti itu. Jadi kalau kalian bakatnya punya di menggambar, kalian bisa bikin poster ya tentang pandemi ini seperti apa sih, itu bisa kalian bikin seperti itu, nggak hanya di tingkat sekolah aja, mungkin yang punya link jaringan bisa nanti dikirimkan ikut lomba-lomba seperti itu. Jadi kalian punya wadah untuk mengaktualisasi diri kalian sehingga motivasi belajar kalian akan terpacu dengan tinggi dengan baik ya. Itu. Nah, lanjut lagi ya. Sekarang apa sih fungsi dari motivasi belajar itu? Nah, fungsi dari motivasi belajar ada 3. Yang pertama, yaitu mendorong siswa untuk berbuat. Jadi sebagai penggerak motor untuk melepas energi kalian. Ya, kalau kalian punya motivasi belajar, fungsi dari motivasi belajar ini adalah untuk mendorong kalian berbuat sesuatu. Ya, kalau kamu tidak punya motivasi, kamu tidak punya dorongan untuk berbuat sesuatu, kamu ya akan diam aja. Kamu nggak akan berbuat sesuatu untuk melepaskan energi kalian. Nah, kamu sebagai remaja usia seperti ini, kamu punya energi yang lebih. Kamu punya energi yang bisa kamu ciptakan menjadi sesuatu yang positif. Kamu punya energi yang bisa kamu menciptakan sesuatu. Jadi fungsinya dari motivasi belajar ini adalah mendorong kalian untuk berbuat sesuatu. Kamu punya motivasi untuk apa sih? Saya seperti ini untuk apa sih lah? Itu dorongannya dari diri kalian untuk berbuat sesuatu. Jadi kalian kalau punya motivasi belajar itu jadi seperti penggerak kalian untuk berbuat sesuatu yang tentunya itu adalah sesuatu yang positif. Nah, yang kedua yaitu menentukan arah perbuatan, yakni ke arah tujuan yang hendak dicapai. Jadi kalian kalau punya motivasi belajar, itu tentunya akan mempunyai arah perbuatan. Saya harus seperti apa? Saya harus bagaimana? Di S3 ini saya mau seperti apa sih? Di S3 ini saya mau berbuat seperti apa? Ya, yang hendak kamu capai, yang hendak kamu tuju itu seperti apa? Apa kamu tujuannya untuk mencapai nilai yang bagus? Apa kamu tujuannya untuk yang lainnya? Nah, tentunya itu tergantung pada diri kalian sendiri, pada motivasi belajar kalian. Yang bisa menentukan itu adalah kalian sendiri. Kalau orang lain itu hanya sebagai faktor yang kedua. Yang pertama itu adalah dari diri kalian sendiri. Tentunya prestasi itu bukan hanya prestasi akademis aja atau prestasi belajar aja. Masih ada juga prestasi-prestasi yang lainnya, bukan hanya akademis saja. Bakat minat kalian harus kalian kembangkan. Kalian bakatnya di apa sih, di bidang apa sih, itu bisa nanti kamu capai ya. Tujuannya seperti apa, itu kalian yang menentukan.
Nah, sekarang yang ketiga adalah menyeleksi perbuatan yang harus dikerjakan yang serasi guna mencapai tujuan dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi tujuan tersebut. Nah, kalau kamu sudah punya tujuan yang ingin dicapai, kamu kan pasti punya arah nih ya, perbuatan mana yang menunjang usaha saya, perbuatan mana yang tidak. Yang bermanfaat itu seperti apa? Itu yang bisa memilih dan memilah adalah kalian sendiri. Kalau kamu ingin punya prestasi belajar yang tinggi, tentunya kamu harus rajin belajar. Nah, kalau rajin belajar itu perbuatannya apa? Apa yang harus saya lakukan? Seperti itu, perbuatan-perbuatan yang menunjang kegiatan-kegiatan yang menunjang saya, prestasi belajar saya harus tinggi. Jadi perbuatan apa yang harus saya lakukan? Nah, tentunya dengan belajar dan menyisihkan ya perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat bagi prestasi belajar kalian. Kalau kalian seharian rebahan aja atau seharian nonton aja, ngegame aja. Nah, itu bermanfaat tidak untuk melanjutkan prestasi kalian? Ya, seperti itu harus kalian pilih sendiri. Kira-kira manfaatnya banyak yang mana? Perbuatan mana sih yang harus saya kerjakan? Perbuatan mana sih yang tidak harus saya kerjakan? Itu harus kalian pilih sendiri. Itu adalah fungsi dari motivasi belajar. Baik ya, sekarang lanjut sifat motivasi belajar. Nah, itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik, yang kedua motivasi ekstrinsik. Yang intrinsik itu maksudnya adalah keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri atau internal kalian sendiri. Jadi, yang mendorong kalian, yang menyebabkan kalian mau bergerak itu adalah diri kalian sendiri. Misal nih ya, kalian mempunyai tokoh idola. Ya, tokoh idola itu bisa macam-macam, bisa tokoh nasional, bisa artis, bisa guru, bisa orang yang kamu kagumi, ustadz. Ya, kalau kamu sudah mempunyai tokoh yang kamu idolakan seperti itu, nah, yang ada di buku contohnya ya, kamu akan mencari informasi yang lebih tentang tokoh tersebut. Ya, pastinya kamu akan entah itu googling, entah kamu baca, itu pasti kamu akan mencari ya, tokoh ini kok bisa seperti ini sih ya, kira-kira apa tipsnya? Nah, itu akan kamu cari selengkap-lengkapnya data tentang orang tersebut. Nah, itu adalah motivasi intrinsik yang datang, dorongannya adalah dari diri kalian sendiri, dari internal kalian. Ya. Nah, untuk motivasi ekstrinsik itu adalah dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar perbuatan yang dilakukannya. Misal orang berbuat sesuatu karena dorongan dari luar seperti adanya hadiah dan menghindari hukuman atau reward and punishment ya. Misalnya kamu ingin dari orang tua kalian, kamu diiming-imingi hadiah. Jika kamu punya prestasi yang bagus atau nilai kalian bagus, maka orang tua kalian akan memberikan reward atau hadiah untuk kalian. Nah, itu adalah dorongan dari luar yang memacu kalian semangat untuk belajarnya. Motivasi belajarnya akan tinggi. Itu motivasi ekstrinsik karena dari luar. Atau misalnya dari guru, ya, itu ada dorongan agar kamu misalnya juga akan dapat hadiah atau kamu ingin mendapat nilai yang bagus dari guru kalian. Itu juga motivasi ekstrinsik. Ya, itu reward-nya. Nah, begitu juga nanti kalian juga pastinya akan menghindari punishment atau hukuman. Nah, misalnya nih ya, orang tua kalian kalau prestasi belajar kalian rendah atau nilai kalian rendah, orang tua kalian akan memberi punishment atau hukuman. Maka otomatis motivasi belajar kalian kan akan tinggi karena menghindari punishment atau hukuman dari orang tua kalian. Nah, itu adalah motivasi belajar ekstrinsik yang dari luar. Yang intrinsik tadi adalah yang sudah alami dari diri kalian sendiri, muncul dari dorongan dari dalam diri kalian sendiri dengan kesadaran tentunya ya, karena tidak ada iming-iming reward atau punishment itu tadi, yang betul-betul muncul dari diri kalian sendiri, seperti itu. Nah, sekarang adalah jenis motivasi belajar.
Ya, jenis motivasi belajar itu sendiri ada 2, motivasi primer sama motivasi sekunder. Kalau yang primer itu sudah ada dasar dari diri kalian sendiri, sudah otomatis memang dari segi biologis datang dari diri kalian sendiri tanpa perlu dipelajari, dari sudah otomatis ya ada melekat pada diri kalian sendiri. Kalau yang sekunder itu motivasi yang dipelajari. Misalnya orang lapar kan tentunya pikirannya akan ke makanan, tertarik ke makanan. Tanpa belajar pun orang otomatis kalau lapar akan mencari makanan. Nah, bagaimana mencari makanan tersebut? Orang tersebut akan bekerja dengan baik. Nah, kalau sudah bekerja dengan baik akan mendapatkan uang. Nah, uangnya ini dapat membeli makanan dan menghilangkan rasa lapar. Itu motivasi sekunder yang bisa dipelajari. Nah, kalau yang primer itu memang sudah dasar melekat pada diri masing-masing orang atau dari segi biologinya memang alami sudah ada seperti itu. Kalau yang sekunder itu yang motivasi yang dipelajari, yang seperti sudah saya contohkan itu tadi ya. Nah, baik. Sekarang bagaimana sih cara meningkatkan motivasi belajar? Ya, cara meningkatkan motivasi belajar yang pertama bisa dari kompetisi ya, kompetisi atau persaingan. Kalau kamu berkompetisi atau kamu bersaing, tentunya kamu bisa meningkat motivasi belajarnya ya. Kamu berkompetisi boleh dengan temanmu, boleh dengan saudaramu, tentunya kompetisi yang bersifat positif. Kalau kamu mempunyai kompetisi seperti itu, kamu akan terangsang motivasi belajarnya sehingga bisa naik. Nah, tapi kalau tidak berkompetisi, ya leha-leha gitu saja, ya tidak meningkatkan motivasi belajarnya. Ya, itu yang kompetisi ya, tentunya yang dalam hal yang positif. Yang kedua adalah ego involvement. Apa itu maksudnya? Ego involvement adalah kesadaran dari diri kalian sendiri. Secara sadar kalian melakukan sesuatu dengan senang, dengan mempertaruhkan harga diri kalian. Ya, tentunya dengan persaingan yang sehat. Akan mempertaruhkan harga diri, melakukan dengan sebaik-baiknya apa yang bisa kamu lakukan dan dengan kesadaran diri kalian bahwa memang belajar itu penting. Jadi kalian dengan sukarela, kalian melakukannya dengan kesadaran kalian bahwa memang belajar itu penting dan kalian juga akan berpacu ya dengan mempertaruhkan harga diri kalian supaya nanti bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Itu yang bisa meningkatkan motivasi belajar kalian ya. Yang kedua adalah itu. Yang pertama kompetisi, yang kedua adalah ego involvement itu ya. Nah, selanjutnya tips meningkatkan motivasi belajar. Ya, ini ada 4. Yang pertama adalah bergaulah dengan orang-orang yang senang belajar. Ya, tentu lingkungan pengaruhnya sangat besar sekali terhadap kalian. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang senang belajar, nah otomatis nanti kalian juga akan mengikuti, kalian juga akan merasa senang terhadap lingkungan tersebut dan akhirnya nanti kalian juga akan mengikuti orang-orang yang senang belajar tersebut. Nah, itu nanti akan otomatis ya. Kalau kalian bergaul dengan orang-orang yang senang belajar, maka nanti kamu juga akan mengikutinya. Kamu juga akan senang belajar. Tapi kalau kamu bergaulnya dengan orang-orang yang malas, dengan orang-orang yang hanya mau leha-leha saja atau enak-enak saja, ya kamu juga tidak akan terpacu, kamu ya hanya mengikuti seperti itu aja. Tapi kalau kamu bergaul dengan orang-orang yang senang belajar, nah kamu nanti juga akan terpacu mengikuti mereka, karena mau tidak mau kalau kamu bergaul dengan mereka, nah, kamu kan juga gengsi toh kalau kamu tidak seperti mereka. Nah, itu lingkungan itu sangat mempengaruhi kalian. Jadi boleh berteman dengan siapa saja, boleh bergaul dengan siapa saja, tapi dilihat orang ini lingkungannya seperti apa sih? Bagaimana sih kamu sebelum masuk ke bergaul sama orang-orang, kamu lihat juga orang-orang ini kegemarannya seperti apa. Kalau orang-orangnya kegemarannya ke arah yang negatif, ya kamu menghindar aja. Nah, tapi kalau orang-orang yang kamu dekati, kamu bergaulnya dengan orang-orang yang
senang belajar, ya oke, kamu silahkan masuk ke orang-orang itu, bergaul dengan orang-orang tersebut. Yang kedua adalah mau belajar apapun, ya mau belajar apapun, belajar nggak hanya akademik aja. Dari lingkungan setiap hari kamu bergaul, setiap hari kamu bersama dengan orang-orang yang baru. Nah, kamu mau belajar apapun, tidak malas, tidak pantang menyerah. Nah, kalau yang keadaannya sekarang ini, masa pandemi seperti ini, apa yang kamu pelajari dari pandemi ini? Hikmah apa yang kamu dapatkan dari adanya pandemi ini? Nah, tentunya itu akan menambah wawasan kalian. Kalian akan belajar sesuatu. Apa sih manfaat atau ya hikmah yang kamu dapatkan dengan adanya pandemi seperti ini? Kamu belajar dari situ. Banyak hal yang bisa kamu dapatkan dari peristiwa yang sedang menimpa. Tentunya banyak di negara-negara dan tentunya di negara kita juga ya, di kota kita juga sekarang zonanya sedang zona merah. Kira-kira apa yang bisa kamu pelajari dari itu? Jadi mau belajar apapun dan kapanpun, tentunya juga dimanapun, kamu bisa belajar dengan itu. Karena guru yang terbaik itu adalah pengalaman. Pengalaman yang kalian dapatkan sendiri, yang kalian temukan sendiri. Apa itu? Nah, itu yang bisa meningkatkan motivasi belajar kalian. Ya, tipsnya seperti itu. Oke, yang ketiga adalah bergaulah dengan orang-orang yang optimis dan selalu berpikir positif. Ya, orang yang optimis, ya tidak pesimis, tentunya mereka akan berpikir ke arah ke masa depan. Tentunya kira-kira apa akan saya sudah punya tujuan gitu loh, sudah punya kira-kira saya nanti sekolah di S3 itu harus menjadi yang terbaik. Optimis terus. Jadi apapun itu kalau kamu optimis, kamu punya keyakinan saya pasti bisa. Nah, itu akan terjadi. Tapi kalau kamu belum sudah pesimis, kamu tidak semangat, kamu tidak mempunyai daya saing, daya seperti ini, kamu pasti akan tergila sama teman-teman yang mempunyai rasa optimisme yang tinggi. Dan tentunya selalu berpikiran positif, tidak berburuk sangka pada siapapun, pada orang, pada Tuhan, ya pada teman, pada siapapun, kamu akan selalu berpikiran positif, ya husnudzon dalam agama kita disebutnya seperti itu ya, husnudzon pada apapun itu. Ya, kalau kamu berpikirnya negatif, maka yang terjadi juga akan negatif. Tapi kalau kamu sudah punya arah atau pikiran yang positif, tentunya nanti yang terjadi juga positif. Jadi yakin dari dalam diri kalian sendiri, saya bisa seperti ini, saya bisa menjadi yang terbaik, saya bisa menjadi pemenang, saya bisa menciptakan sesuatu, saya orangnya kreatif. Itu, kamu berpikir optimis dan positif. Ya, itu yang tentunya bisa tips salah satu untuk meningkatkan motivasi belajar seperti itu. Yang keempat adalah cari motivator. Motivator ini bisa dari siapa saja. Dari keluarga, dari teman dekat, dari bapak ibu guru, dari lingkungan itu, tokoh idola atau siapa aja yang bisa memberi motivasi pada diri kalian. Nah, cari motivator. Motivator untuk kamu itu siapa? Yang mengerti adalah kamu sendiri, ya. Yang mengerti kamu sendiri. Carilah orang yang bisa menyemangati kalian. Itu yang tahu adalah diri kalian sendiri. Carilah motivator kalian itu siapa. Ya. Oke ya, sebelum kita akhiri, nanti ini ada sebuah tayangan video yang bisa kita saksikan bersama tentang motivasi belajar kalian. Oke ya, selamat menikmati. Belajar merupakan suatu hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia, sehingganya perlu adanya pendidikan untuk tempat mencari ilmu pengetahuan. Dalam pendidikan, belajar merupakan keseluruhan proses kegiatan inti. Belajar adalah proses orang yang mencoba untuk mendapatkan perubahan perilaku secara keseluruhan sebagai hasil dari pengalaman individu itu sendiri dalam interaksi dengan lingkungan. Namun, tidak dengan siswa yang satu ini.
Oke, Pak. Mana lembar jawabanmu? Waktu sudah selesai. Tapi punya saya belum selesai. Kamu kenapa? Saat ulangan harian tadi, aku tidak bisa menjawabnya dengan benar. Memangnya semalam kamu belajar? Ya, belajar. Yakin? Coba kamu ingat lagi. Semalam aku WhatsAppan, terus main game dan nonton. Tapi kemarin aku belajar sampai selesai. Oh, tapi sampai jam berapa? Sampai subuh. Iya ya, harusnya aku... Hal sekecil apapun itu janganlah dianggap remeh, termasuk dalam hal belajar. Karena sukses tidak akan diberikan begitu saja kepada orang yang malas. Sukses itu harus diperjuangkan, memperjuangkannya dengan cara menciptakan kondisi belajar yang baik, mengatur waktu belajar dengan tepat, serta menyelesaikan segala tugas-tugas dan pekerjaan dengan cepat. Karena belajar memperluas wawasan tentang ilmu pengetahuan. Seperti yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, hiduplah seolah engkau mati besok, belajarlah seolah engkau hidup selamanya. Umur seseorang tak ada yang tahu, namun terus belajar adalah kewajiban. Karena sukses kamu, ya tergantung usahamu. Ya, tayangan video bahwa sukses itu harus diperjuangkan. Ya, itu adalah akhir sesi dari materi kita hari ini. Baik, saya kembalikan kepada MC kita yang cantik, Bu Wiwi, silakan. Ya, Bu Wiwi. Iya, iya. Baik anak-anak, demikian penyampaian dari pemateri kita tentang motivasi belajar. Ibu Indah Nur Rahmawati, Sarjana Psikologi. Anak-anak, sebelum kita akhiri ini, kita buka dulu sesi tanya jawab. Karena waktu sudah semakin siang, sudah jam 11 lebih, maka saya beri kesempatan satu pertanyaan saja. Pada satu penanya, silahkan klik tanda tangan, ya, ada gambar tangan ya, silakan klik gambar tersebut. Satu penanya saja. Ada? Silakan anak-anak, mungkin ada yang perlu ditanyakan agar lebih jelas. Atau sepertinya anak-anak sudah jelas semua Bu Wiwi ini. Oh gitu ya. Iya. Dari tadi jelas ini. Pematerinya memang luar biasa. Oh, ya. Terima kasih. Sama kayak Bu Wiwi juga. Makasih juga Bu Indah. Iya. Baik, tidak ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, Pak Taufik? Ya, saya kira nggak ada pertanyaan, Bu Indah. Bisa diakhiri untuk uraian materi Ibu Indah. Monggo. Oh iya, terima kasih Bu Wiwi. Baik ya anak-anak, sebelum kita akhiri, nanti tentunya sama dengan sesi-sesi sebelumnya, kalian akan mengerjakan LK. Ya, LK-nya nanti mudah, itu adalah skala angket motivasi belajar. Nah, nanti silahkan kalian kerjakan. Dari apa yang sudah kalian kerjakan, nanti kalian akan tahu skala motivasi belajarnya. Belajar kalian tentunya ya. Kalian berada di skala apa? Motivasi belajar kalian selama ini itu apakah rendah,
sedang, tinggi, atau nanti bisa sangat rendah. Ya, itu bisa kamu lihat setelah kalian tentunya mengerjakan angket skala motivasi yang nanti linknya akan di-share-kan ya. Itu nanti kamu tinggal klik aja, terus kalian kerjakan sejujur-jujurnya ya, anak-anak jangan diada-adakan. Ya, harus kalian kerjakan yang dari hati kalian. Kalian setiap harinya seperti itu tidak? Ya, tidak usah diada-adakan, sejujurnya aja. Nanti kalian akan tahu sendiri, kamu skala motivasinya berada di rentang apa. Nah, seperti itu Bu Wi, nanti yang bisa Iya. anak-anak kerjakan. Oke ya, baik, terima kasih dari saya, itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata saya yang tidak berkenan untuk kalian. Tetap semangat dan sukses untuk kalian semua. Estiba juara. Terima kasih Bu Wiwi. Oh, oke. Iya, saya Iya. akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Besok. Oke. Baik anak-anak, terima kasih Bu Indah atas penyampaian materinya yang begitu jelas dan gamblang ya. Anak-anak, sebelum kita akhiri acara ini, saya ingatkan kembali bahwa kalian mendapatkan 2 LK ya, lembar kerja dari materi yang pertama tata tertib sekolah, LK yang pertama tadi, kemudian yang LK yang selanjutnya ini akan diberikan tentang motivasi belajar. Kedua LK ini harus dikumpulkan hari ini. Saya ingatkan sekali lagi bahwa LK harus dikumpulkan hari ini, dikirimkan ke panitia. Kemudian yang kedua, untuk presensi daftar hadir melalui link yang sudah diberikan, yang ada di lembar pada saat orang tua kalian datang ke sekolah itu, coba dilihat linknya. Sudah di-share juga di sana, di grup orang tua ya, grup wali murid, bisa kalian lihat. Nah, presensi tiap hari harus ada. Jadi isi presensi itu untuk hari ini ya. Kemarin saya yakin sudah diisi. Nah, hari ini harus diisi. Setelah kalian selesai acara ini harus mengisi presensi melalui link tersebut. Anak-anak, dan untuk besok jangan lupa kita seperti tadi 1 jam, setengah jam ya, 30 menit sebelum acara kita mulai, kalian sudah harus siap di tempat memakai kaos MPLS SMP Negeri 3 Batu. Demikian. Untuk MPLS virtual SMP Negeri 3 Batu tahun pelajaran 2020-2021 hari kedua ini sudah berjalan dengan lancar dan tertib. Maka marilah acara ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, saya selaku pembawa acara dari awal hingga akhir. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, ada salah khilaf, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.